semua, kenalkan, nama saya adalah Bian Maulana, PPDS Ilmu Penyakit Dalam di FK UNER. Jadi untuk pagi ini, pagi, siang, atau sore tergantung daerah kalian masing-masing. Jadi kalau saya sih di sini pagi, saya akan membahas tentang topik yang sangat penting sekarang, yaitu adalah tentang vaksinasi COVID-19 yang dihubungkan dengan ilmu filsafat pada era modern di Indonesia. Jadi ini judul dari topik peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Oke, jadi warga Indonesia ini punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu uh, uh, kurang membaca. Jadi pada era modern saat ini banyak sekali gadget yang dipunyai oleh masyarakat, orang-orang, seperti laptop, HP, dan lain-lain. Tapi dengan banyaknya gadget itu banyak sekali informasi yang diterima, bermacam-macam yang bahkan tidak berhubungan satu sama yang lainnya. Jadi kita diberikan berbagai macam informasi. Jadi kita akhirnya tidak terbiasa untuk membaca dengan baik dan benar sampai ke akar-akarnya. Jadi ini akan menimbulkan lebih parah lagi kebiasaan membaca semakin berkurang di Indonesia. Begitu. Jadi inilah pentingnya filsafat ilmu. Filsafat itu adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Radikal ini bukan radikal yang seperti teroris dan lain-lain, bukan. Jadi radikal ini adalah berpikir secara dalam. Jadi yaitu mulai dari radiksnya, dari akarnya, dari suatu gejala, suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Jadi inilah pentingnya belajar filsafat ilmu. Pentingnya filsafat ilmu itu diterapkan pada kehidupan modern ini. Jadi jika kita sangat menerapkan filsafat ilmu, seharusnya kita bisa berpikir jika ada suatu masalah atau suatu topik yang muncul, kita cari tahu dengan benar sampai ke dalamnya. Jadi kalau ada berita, kita cari tahu apa ini beritanya, asalnya bagaimana, dan bagaimana solusinya. Dicari tahu dari berbagai macam sumber sebelum kita membuat suatu opini atau artikel. Itulah pentingnya filsafat ilmu. Jadi ini seperti fenomena gunung es. Jadi yang kita ketahui itu cuma sedikit. Nah, yang kita tidak tahu itu sebenarnya banyak sekali. Jadi kita harus mencari tahu lebih dalam dengan menerapkan ilmu filsafat ini. Gitu. Jadi banyak yang kita tidak tahu. Nih. Ya. Jadi COVID-19 ini adalah virus dengan nama SARS-CoV-2. Ini genomnya ada RNA dengan 4 protein struktural. Jadi virus ini belum ada obat antivirusnya. Jadi obat yang pasti ini dapat menyembuhkan virus itu belum ada. Jadi selama ini hanya menggunakan obat-obat antivirus yang untuk virus lain tapi dikombinasikan
dengan harapan ini akan bisa berpengaruh untuk kesembuhan penderita COVID-19. Tapi pada kenyataannya semua tidak ada yang sampai 100%, 90% begitu. Jadi inilah pentingnya vaksin. Vaksin khusus untuk melawan SARS-CoV-2 ini baru muncul saat ini. Jadi untuk saat ini sih banyak bermunculan ya, tapi yang udah fase udah uji coba fase sampai 3 itu hanya beberapa, termasuk Sinovac ini yang ada di Indonesia vaksin. Jadi vaksin itu solusi buat pandemi di Indonesia. Karena seperti kita ketahui menurut pengalaman bahwa tuberkulosis saja tidak bisa dihilangkan dengan sepenuhnya di Indonesia dengan berbagai macam alasan. Jadi vaksin ini adalah solusi yang baik dan benar untuk menangani COVID-19 di Indonesia atau menurunkan penderitanya begitu. Nah, tantangannya adalah di era modern ini karena banyak sekali sosial media, berita itu mudah sekali menyebar. Tapi apakah berita itu benar? Itu harus dipertanyakan. Jadi ini tantangan dari vaksinasi di Indonesia ini adalah banyaknya hoax, misinformasi, dan anti vaksin. Jadi kita harus melihat sampai ke akarnya ya, kenapa kita perlu vaksinasi, kenapa kita perlu untuk melakukan vaksinasi untuk menangani COVID-19, kenapa nggak yang lainnya gitu. Karena jika kita lihat meskipun kita coba menunggu, tapi kasus COVID ini meningkat, terus menurun, meningkat lagi. Sampai sekarang angkanya itu tinggi sekali. Jadi cara yang lain itu sudah tidak baik. Jadi vaksinasi ini merupakan cara yang solusi yang terbaik untuk Indonesia gitu. Jadi kita harus menerapkan filsafat ilmu untuk melihat suatu masalah itu sendiri gitu. Nah, ini solusinya adalah dengan berpikir dengan ilmu filsafat, ya, berpikir radikal sampai ke akar-akarnya. Budaya membaca dan menganalisa informasi secara menyeluruh. Jadi jangan mudah percaya dengan orang-orang katanya ini, katanya itu, tapi kita lihat misalnya vaksinnya itu asalnya dari mana, terus bagaimana efektivitasnya. Jadi vaksin yang ada di Indonesia, Sinovac ini sudah diuji coba dan keberhasilannya itu menurunkan angka sampai setengahnya. Jadi ini sangat baik ya. Ini membuat penanganan COVID itu bisa dilakukan dengan wajar. Jadi kalau misalnya pasien COVID itu sangat banyak, itu akan membuat rumah sakit itu pada penuh. Jadi kalau rumah sakit penuh itu akan membahayakan pasien-pasien berikutnya dan membuat tenaga kesehatannya jadi lelah. Jadi ini menggunakan vaksin ini akan memotong sampai setengahnya. Jadi ini sangat baik untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Gitu. Jadi kita harus budayakan membaca dan menganalisa informasi secara menyeluruh begitu dengan filsafat ilmu. Baik, terima kasih, itu saja.
Jadi ini penutupnya, pernyataan bahwa saya selaku penyusun konten ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten yang ada di video ini. Seluruh konten dalam video ini ditunjukkan upaya mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, dan segala hal yang bertujuan di pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia. Terima kasih. Jadi ini MKDU Universitas Airlangga 2021. Ini MKDU mata kuliah dasar umum. Terima kasih kepada Dr. Andes Haji Muhammad Adib dan seluruh pihak yang terkait. Tidak lupa Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.